Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang phrasal verbs. Apa sih yang disebut dengan phrasal verb? Seperti yang sudah pernah kita bahas phrasal verb di bagian gerund, phrasal verb ini biasanya dipakai untuk menunjukkan makna dari sebuah kata kerja, tapi ketika kata kerja itu sudah ditempelin dengan partikel yang berupa preposisi atau adverb, maka maknanya itu sudah berubah dari makna yang sebenarnya. Nah, di sini ada 3 poin yang saya tulis tentang phrasal verb. Phrasal verb itu adalah biasanya dipakai dalam keadaan formal, baik untuk lisan maupun teks ataupun tertulis ya. Dan juga phrasal verb itu terdiri dari gabungan dari apa? Verb tambah partikel. Partikelnya bisa berupa preposition dan adverb. Dan poin yang ketiga, partikel dapat mengubah makna dari kata kerja sehingga memiliki makna yang baru. Jadi kata kerja itu ketika sudah punya partikel, maka maknanya sudah berubah lagi. Nah, bentuknya menjadi seperti ini. Kalau verb dan adverb, misalnya, look after. Look adalah kata kerja dan after adalah merawat. Ini look adalah kata kerja, after adalah adverb, maka look yang artinya melihat dan after yang artinya setelah, ketika mereka ditambahkan, maka maknanya berbeda menjadi merawat. Contoh kalimatnya, he often looks after his brother. Dia sering merawat saudara laki-lakinya. Ini ya, looks after. Di sini sudah bukan melihat setelah, tapi maknanya menjadi merawat. Nah, kalau yang adverb ya, untuk yang preposisi, tadi verb plus preposisi partikelnya. Contohnya look in. Look itu kan melihat. In itu ke dalam. Maknanya sudah berbeda lagi menjadi mengunjungi sebentar. Jadi cuma menengok aja. Nah, kalau yang pertama, bentuk yang pertama ini adalah verb plus adverb. Adverb adalah partikelnya. Yang kedua verb dan preposition. Preposition adalah partikelnya. Yang contoh dari verb and preposition, look in, mengunjungi sebentar, itu adalah could you look in my store when you are in town? Dapatkah kamu mengunjungi sebentar tokoku ketika kamu di kota? Nah, itu adalah bentuk dari phrasal verb, verb yang dapat kombinasi antara verb, kata kerja, dan juga partikel. Partikelnya bisa berupa adverb, yang seperti contohnya look plus after, dan juga verb plus partikel yang berupa preposisi, yaitu contohnya look in. Ini adalah polanya biasanya. Untuk yang pola kali ini adalah kalau phrasal verb-nya itu adalah berupa kata kerja yang transitif. Transitif itu adalah kata kerja yang membutuhkan objek, seperti contohnya adalah gave, memberi. Kalau memberi kan berarti ada objeknya. Siapa sih yang mendapatkan sesuatu dari seseorang? Nah, maka untuk yang kata kerja transitif seperti ini kita punya dua pola. Yang pertama, pola yang biasa, noun plus verb plus noun plus particle. Contohnya, she gave the money back. She adalah noun, subjeknya. Verb adalah gave. Gave dari kata give, yaitu transitif. Dan juga objeknya, apa sih yang dikasih? The money, uang. Dan partikelnya apa? Back. Yang kedua, he knocked. Dia mengetuk. Mengetuk apa? Berarti kan ada yang menjadi objek, makanya dia disebut dengan transitif. Dia mengetuk gelas. He knocked the glass over. Dia mengetuk gelas-gelasnya gitu. Atau bisa juga dia semacam menghentakkan gitu. Yang kedua, we will be leaving our friends and neighbors behind. We will be leaving. Jadi yang ketiga, leaving, apa sih yang ditinggalkan gitu? Kami akan meninggalkan teman-teman dan tetangga kami. Di sini kata kerjanya ada gave, knock, dan leave. Untuk partikelnya ada back, over, dan behind. Ini adalah rumus yang pertama. Yang kedua, ini juga bisa phrasal verb-nya tidak dipisah seperti yang tadi. Maka tadi kan she gave the money back, kalau di sini bisa she gave back the money.
dia mengembalikan uangnya. Lalu yang kedua, he knocked over the glass. We will be leaving behind our friends and neighbors. Jadi untuk garis kasarnya adalah kalau kata kerjanya itu dari dasarnya adalah kata kerja yang butuh objek atau transitif seperti she gave the money back atau she gave back the money. Maka untuk kata kerja yang dasarnya transitif itu bisa kamu posisinya rubah dengan cara meletakkan objeknya di tengah di antara kata kerja dan partikelnya atau setelah phrasal verbnya juga boleh. Itu kalau kata kerjanya yang transitif. Nah, kalau kita misal objeknya itu kita ganti menjadi kata ganti seperti kata ganti dalam bahasa Inggris pronoun ya. Nah, di sini ada contohnya me, him, her, them, it. Ini adalah kata ganti ya, pronoun. Maka letaknya di tengah. Misalnya tadi she gave back the money, maka the money-nya itu kamu ganti dengan it. Menjadi posisinya she gave back it itu salah, maka harus kamu rubah menjadi she gave it back. Tadi she gave back the money kita ganti menjadi it. Nah, karena it ini adalah pronoun, kata ganti dari the money, maka it ini nggak boleh di belakang, tapi dia harus posisinya di tengah phrasal verb. Di tengah antara kata kerja dan juga partikelnya. Maka rumusnya menjadi noun, verb, noun, particle. Ya, seperti yang kedua, he knocked over it. Kalau kamu masih ingat, it tadi menggantikan kata the glass. Nah, kalau the glass kan tadi bisa posisinya di tengah ataupun di belakang. Nah, tapi karena di sini jadinya pronoun, maka it itu harus di tengah-tengah kata kerja dan juga partikelnya. Knock it over. Yang bawahnya juga sama. We will be leaving behind them. Them ini kata gantinya siapa? Friends sama neighbors, teman dan tetangganya. Nah, them ini kan kata ganti, pronoun, maka kamu nggak boleh taruh di belakang, maka harus ditaruh di tengah-tengah verb dan kata partikelnya. Makanya menjadi we will be leaving them behind, bukan leaving behind them itu bukan. Jadi them menggantikan neighbor sama friends-nya tadi. Maka karena kamu ganti menjadi them, harus letaknya di tengah. Gitu. Kalau mau pakai kata ganti ya untuk objeknya. Di sini ada beberapa kombinasi kata kerja plus partikel. Di sini ada kata kerja bring. Bring atau membawa. Di sini ada beberapa kombinasi bring about. Ini ditambah dengan adverb. Bring about. Bring itu kan membawa, about kan tentang. Nah, karena bring about ini kemudian digabung menjadi phrasal verb, maka maknanya berubah menjadi menyebabkan sesuatu terjadi. What brought about the change in his attitude? Apa yang membuat atau menyebabkan perubahan pada tingkahnya atau sikapnya? Contoh yang kedua, bring tambah back. Bring back. Bring membawa, back ke belakang atau kembali. Nah, di sini maknanya menjadi mengembalikan atau mengingat sesuatu. The photographs brought back many pleasant memories. Foto-foto mengembalikan atau membuat kita ingat banyak memori-memori yang menyenangkan. Contoh yang ketiga, bring forward. Bring plus forward. Memindahkan sesuatu lebih awal dari jam aslinya atau jadwal aslinya. Contohnya, the meeting has been brought forward from 10 a.m. to 9 a.m. Meetingnya dipindah atau diajukan dari jam 10 pagi ke jam 9 pagi. Ini adalah kombinasi dari bring. Lalu ada 3 lagi, bring in, meminta seseorang terlibat. Contohnya, 2 men were brought in for questioning. 2 laki-laki diajak atau dibawa for questioning untuk diinterogasi atau ditanya-tanya, khususnya kalau pas di polisi. Brought in itu meminta seseorang untuk terlibat, jadi mereka diajak gitu. Lalu yang selanjutnya, bring off, berhasil melakukan sesuatu yang sulit. It was a difficult task, but we brought it off. Ini adalah tugas yang sulit, tapi kita berhasil melaksanakannya atau berhasil melakukannya. Contoh yang ketiga, bring out, membuat sesuatu muncul atau mudah untuk dipahami atau dilihat. The dress really brings out the colors of your eyes.
dress ini atau gaun ini benar-benar membuat atau memunculkan warna dari matamu. Mungkin mata kamu warnanya biru, maka kalau kamu pakai warna yang sesuai, maka sorot mata kamu lebih gampang untuk dilihat. Nah, itu bisa pakai bring out. Selanjutnya ada kata kerja buy, membeli. Membeli kalau ditambah dengan out, buy out, bukan membeli lalu keluar, tapi buy out adalah membayar uang saham. Jadi kalau misal kamu terlibat dalam sebuah company atau perusahaan dan kamu mau menguasai perusahaan tersebut, mau mengontrol, maka kan kamu harus membayar uang saham. Kamu harus beli. Maka kamu bisa pakai phrasal verb buy out. Contohnya, the developers bought out Mr. Tom's share in the company. Para pengembang membayar atau membeli bagian saham dari Pak Tom, dari perusahaan. Jadi, untuk menguasai perusahaan, mereka harus membeli atau membayar saham yang dimiliki oleh Pak Tom. Contoh yang kedua dari buy up. Buy up maknanya adalah membeli sebanyak mungkin. Contoh kalimatnya, developers are buying up all the land on the island. Para pengembang membeli sebanyak mungkin tanah yang ada di pulau tersebut. Yang ketiga ya, kata kerja call. Call menjadi membatalkan kalau call ditambah dengan off. They called off the conference. Mereka membatalkan konferensi. Call kalau ditambah dengan out berarti makna meminta seseorang datang dalam keadaan darurat, segera untuk datang. Contohnya, I need to call out an electrician. Saya perlu untuk memanggil atau menelepon tukang listrik. Nah, sekarang kita coba review. Jadi sebenarnya untuk phrasal verb itu banyak banget ya. Rumusnya adalah mengingat-ingat. Karena phrasal verb ini sendiri ada kamusnya. Jadi saya tidak punya jurus jitu untuk phrasal verb itu sendiri selain menghafalkan atau sering-sering dipakai. Di sini kita ada 3 contoh soal. Kalian kalau mau coba ngerjain sendiri, boleh buka pakai kamus, nggak apa-apa. Nanti ini bisa di pause dulu videonya. Setelah itu kita bisa cek jawabannya seperti apa. Yang pertama ya, ini ada I bla 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 seeing my friends again. Saya titik-titik bertemu dengan teman saya lagi atau melihat teman saya lagi. Yang kedua, I am afraid, saya takut. We have bla 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 of apple juice. Kita telah bla 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 jus apel. 3. A friend of mine has. Teman saya memiliki titik-titik atau telah. Has itu bisa bermakna memiliki atau telah ya. Kita sudah belajar tentang present perfect tense. Teman saya, a friend of mine has telah bla 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 her wedding, pernikahannya. Di sini ada beberapa opsi jawaban, yaitu pass away, called off, keep up, run out, sama put up. Pass away itu kalau diterjemahkan, phrasal verb pass away adalah meninggal. Called off, ini adalah phrasal verb lagi, yang artinya adalah membatalkan. Keep up, keep plus dengan up, ditambah up, maknanya adalah melakukan sesuatu dengan terus-menerus, tidak berhenti, itu keep up. Run out, run tambah out, phrasal verb ini bermakna kehabisan atau sesuatu itu sudah hampir habis. Put up, put plus up, bermakna show particular skill atau menunjukkan skill kemampuan tertentu. Nah, kalian coba jawab. Ini artinya yang jawabannya yang benar yang mana? Bisa di pause dulu. Kalau sudah, kita bisa cek jawabannya. Nah, coba lihat. Benar berapa dari 3 soal? Jawabannya adalah look forward. Oh, sorry, ini jawabannya nggak ada. Nomor 1 bonus ya, nggak usah dikerjain. Nggak cocok ternyata jawabannya. Langsung aja nomor 2 kalau gitu. Sorry ya. I'm afraid we have run out of apple juice. Saya khawatir kita telah kehabisan jus apel. Run out itu kehabisan. Jadi mungkin tinggal setengah gelas dari apple juice-nya. Lalu yang selanjutnya, a friend of mine has called off her wedding. Teman saya telah membatalkan pernikahannya. Called off tadi maknanya adalah membatalkan.
Yang ini yang nomor 1 look forward to itu bisa berupa kata kerja look plus forward ya. Jadi ini soalnya ada di buku kalian, tapi ternyata saya salah masukin soal, jadi nggak apa-apa ya. It's okay. Nah, ini adalah sisanya, sisa dari tabel yang ada di buku tersebut. Tugasnya ini gampang, kamu bisa nyari di internet atau apa, yang penting kamu nyari kata-kata yang ada di buku ini, yang ada di table ini. Misalnya carry, kamu bisa pakai carry off atau carry out. Petunjuknya adalah buatlah 3 kalimat menggunakan kombinasi phrasal verb di dalam tabel di samping. Jadi jangan nyari phrasal verb di luar tabel. Disertai dengan makna phrasal verb yang dipilih. Boleh acak. Boleh acak dalam artian kamu boleh pakai carry off, lalu ada give away, lalu ada knock down, tuh boleh. Jadi kalian cari 3 kombinasi phrasal verb dari tabel yang sudah saya kasih, lalu cari maknanya apa, dan setelah itu cari contoh kalimatnya. Jadi jangan cari phrasal verb di luar tabel ini. Walaupun ada banyak, tapi saya akan mempersempit scope dari phrasal verb itu sendiri. Kalian harus nyari yang ada di tabel ini doang. Contohnya, ini saya kasih 3 table ya. Bring about, bring along, bring back, maksudnya gitu ya. Ada koma-koma, itu maksudnya adalah phrasal verb. Kata kerja bring plus particle about, along, back, bring forward, seperti itu. Lalu ada by, tambah dengan out, by up, ada call off, call up. Jadi nanti tugasnya kalian harus mencari 3 phrasal verb, kombinasi phrasal verb dari tabel yang sudah saya kasih. Kamu cari 3 maknanya, lalu bikin 3 kalimat, masing-masing satu aja. Contohnya saya ngambil bring about. Bring about maknanya adalah menyebabkan sesuatu terjadi. What brought about the change in his attitude? Apa yang membuat perubahan pada sikapnya? Jadi ada sesuatu yang mengubah sikapnya itu apa? Adalah bring about. Yang kedua, bring back. Saya milih bring back dari kata kerja yang sama, tapi partikelnya beda. Tadi about, sekarang back. Bring back, mengembalikan atau mengingat sesuatu. Memories bring back you. Memori membawa kamu kembali. Ini ada di lagunya Maroon 5, kalau kamu ingat. Memories bring back you. Yang ketiga, bring out. Bring out maknanya adalah membuat sesuatu muncul atau mudah untuk dipahami atau dilihat. Contoh kalimatnya, the dress really brings out the color of your eyes. Gaunnya benar-benar memunculkan warna dari matamu. Ini semuanya kata kerjanya sama, tapi kamu boleh kombinasi. Misalnya saya tambah lagi yang nggak ada di sini ya. Call off. Call off tadi maknanya adalah membatalkan. Saya bisa bikin kalimat, misalnya saya ganti yang nomor 3, bring out, kita coret misalnya. Lalu saya ganti kata kalimatnya menjadi call off. I called off the wedding. Saya membatalkan pernikahan, gitu ya. Jadi kamu boleh ngambil 3 phrasal verb dari tabel tadi. Yang ini, tabelnya. Ini kan ada banyak banget kombinasi kata kerja dan juga partikel. Push about, push around, push over. Jadi kamu boleh ngambil masing-masing satu boleh, ataupun kombinasi dari kata kerja yang sama, itu juga boleh. Kamu cari maknanya dari phrasal verb itu, lalu kamu bikin kalimatnya. Tambahan sedikit tentang phrasal verb. Sebenarnya kalau untuk penggunaan phrasal verb itu sendiri di kehidupan sehari-hari, ini kan dipakai untuk situasi yang informal, bukan sesuatu yang formal. Tadi ada rumus tentang transitive verb. Seperti contohnya, she gave back the money menjadi she gave it back. Itu kan ada rumusnya yang dipisah antara verb, lalu noun, lalu partikel. Sebenarnya bisa dipakai langsung aja dalam sehari-hari. Misalnya seperti yang contoh ini kan kebanyakan tidak ada yang dipisah. What brought about the change? Yang contohnya memories bring back you. Lalu ada the dress really brings out the color. Itu kan semuanya digabung. Kalau untuk kehidupan sehari-hari bisa banget, atau memang paling sering digabung seperti ini, tidak dipisah-pisah.
Yang bisa dipisah-pisah itu adalah kalau kalimatnya adalah transitif, biasanya gitu. Dan kalau kata pengganti ya, seperti him, ada her, ada it, itu biasanya selalu di tengah. Jadi seperti itu untuk tugasnya, jangan lupa dikerjakan dan tolong dikerjakan sesuai dengan petunjuk, jangan cari-cari yang lainnya. See you again next week, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.